Pemirsa, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana seumur hidup terhadap terdakwa Irjen Teddy Minahasa, dan vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana mati. Bagaimana peluang bagi terdakwa Dodi dan juga Linda lolos dari tuntutan jaksa kali ini? Ada perintah untuk menukarkan barang bukti, masih sama atau sekarang sudah mulai beda, yang mulia? Kalau sekarang saya ungkapkan apa yang benar, apa yang saya lihat, apa yang saya alami, tidak ada yang saya tutupi, saya ungkapkan. Toh Teddy Minahasa juga dia terdakwa, saya pun terdakwa. Kalau pada saat itu dia seorang bintang 2, saya AKBP. Kalau sekarang yang mulia mohon izin, kalau saya biar agak tersenyum sedikit, kalau saya di Jakarta Barat, saya AKBP, aku kira Bapak polisi. Sekarang yang mulia. Beda respon vonis hakim, AKBP Dodi berteriak, Irjen Teddy Minahasa tersenyum lebar. Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira Negara telah menerima vonis hakim di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat terkait kasus peredaran narkotika. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara Bina Maman Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena ini kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Aduh, ini responnya Pak. Halo nih, tanggapannya dong. Halo nih, tanggapannya sebentar Pak. Saya akan membuktikan bahwa keadilan itu ada. Saya akan beritahu kepada seluruh anggota Polri. Ini adalah contoh. Saya harus dikorbankan. Terima kasih. Ayo Pak. Jangan lupa makan Pak. Cakep. Konfrontir dia berasa seperti lebih daripada penyidik, ya kan? Kan di situ pada saat konfrontir kan yang paling tinggi malah dia, Irjen Pol Teddy Minahasa tuh, gitu, Irjen. Yang lain kan Pak Direktur pun Kombes kan, itu dia berasa lebih dari penyidik itu, sedari penyidikan. Jadi permintaan maafnya kemarin karena mengaku tidak bersalah, dia sampaikan bahwa saya begini emosi dan segala macam karena saya dituduh dan segala macam, itu bohong, ya itu tipuan belaka semua. Itu karena dia niat untuk lepas dari jabatan pidana ini dan melempar semua ke anak buahnya. Nah, inilah sifat-sifat karakter jenderal yang harus dimusnahkan. Tapi pada saat di foto pas pemeriksaan itu merasa terintimidasi nggak Pak? Gimana? Kan pada saat pemeriksaan itu kan Bu Linda sama Pak Dodi kan di foto tuh dari belakang secara diam-diam. Itu merasa terintimidasi nggak ternyata? Siapa? Si Pak Dodi? Iya, kan di foto dari belakang. Oh enggak ada, santai aja. Mereka bilang ya itu sekali lagi upaya sepertinya meyakinkan hakim kan gitu. Ini kan udah dekat putusan nih, ya kan, semua berupaya untuk meyakinkan hakim agar kira-kira independensi hakim digoyang gitu loh, tidak ke kubu mereka. Ya menurut kami tidak perlu meyakinkan apa-apa, kami udah cukup meyakinkan ya, udah cukup kami menyajikan semua yang terbaik. Fakta-fakta sudah kami sampaikan, rekaman itu bisa dibantah, rekaman mengkambing hitamkan Samsul Ma'arif mau dibantah silakan lah, sampai ke akhirat pun saya berani mempertanggungjawabkan itu kan gitu. Kita sudah memilih jalan lurus, tapi saya sangat menyesal. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tuntutan mati kemarin pun setelah saya dengar itu di media, saya terenyuh, kok
dia tidak memilih seperti kami jalan kebenaran, jalan lurus, jalan mengungkapkan kebenaran gitu. Kalau dia mungkin memilih jalan kebenaran seperti kami, mungkin tidak dituntut mati, ya kan? Kan gitu. Kalau putusan kan ya kita nggak mau mendahului, kita lihat dalam tuntutan kan. Teddy Minahasa selaku mantan Kapolda Sumatera Barat menerima hukuman penjara seumur hidup pada Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 kemarin. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Sedangkan Dodi sebagai mantan Kapolres Bukit Tinggi dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah pada Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 ini. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Ada yang menarik yakni respon keduanya menghadapi vonis hakim sangat berbeda satu sama lain. Teddy Minahasa tampak tersenyum lebar, tenang bahkan cengar-cengir. Ia berdiri dari bangku sidang dengan tenang sembari berjalan ke arah tim kuasa hukumnya dan menyalami mereka. Sementara itu, AKBP Dodi berteriak di ruang sidang PN Jakarta Barat usai menerima vonis hakim. Sesuai prediksi Anda nggak hukuman vonis ini? Ya sekali lagi kalau saya hakimnya sih saya sesuai tuntutan jaksa. Kalau untuk apa? Kalau untuk Teddy kan, nah itu Teddy. Jadi Teddy itu bisa juga hukumannya kelak dibanding sama, bisa juga lebih mati. Tapi kalau yang 3 lagi ya, yaitu Dodi, kemudian Linda, kemudian Kasyanto, kemudian S, yaitu bisa sama ya. Tapi kalau lebih karena majelisnya sama, nampaknya nggak mungkin kalau untuk Dodi sama siapa? Linda sama Kasyanto kan? Karena majelisnya sama, kemarin terbukti tuntutan jaksa mati diputus seumur hidup. Kalau sama prediksi ya, kalau tadi saya bilang ini bisa berubah semua di tingkat banding maupun tingkat kasasi. Tapi kalau untuk yang sekarang hari ini nampaknya pasti akan berkurang juga gitu kan, terbukti juga. Pastinya akan berkurang. Apa yang menyebabkan poin-poin apa atau peluang apa yang menyebabkan tuntutan JPU terhadap Dodi dan Linda ini bisa berkurang? Ya, yang pertama majelisnya sama, peristiwanya sama. Yang kemarin tuntutannya kan hukuman mati, terbukti oleh majelis yang sama, peristiwa yang sama dikurangi, didiskon ya, jadi dari mati seumur hidup. Pasti juga Dodi, Linda, Kasyanto juga pasti hal yang sama, tidak mungkin tidak dikurangi kan? Nah, tidak mungkin, artinya memang itu kan? sudah menjadi alur hukum ya? Dengan alur vonis pasti seperti itu. sama pada umumnya. Apalagi kalau lebih itu jelas saya berani mengatakan tidak mungkin lebih dari tuntutan, pasti berkurang. Apalagi ini tokoh utamanya adalah Teddy Minahasa yang berkurang, sementara yang lainnya pun sudah otomatis begitu ya, Kang Asep? Karena tokoh utamanya jenderalnya aja kenanya cuma seumur hidup. Nah apalagi anak buahnya ya, dalam tanda petik ya, pasti nggak mungkin lebih dari tokohnya gitu, pasti di bawah itu. Di bawah tuntutan lagi ya, pasti tidak mungkin sama dengan tuntutan. Saya berani mengatakan kalau alur pertimbangan hakim selama ini ya, kalau majelisnya sama, kecuali majelis hakimnya berbeda. Kalau majelis hakim berbeda, kemungkinan sama atau berbeda, kemungkinan ada. Nah, ini kalau kita melihat kuasa hukum Dodi sendiri berkali-kali menegaskan bahwa harusnya Dodi ini bisa mendapatkan hukuman bebas seperti itu. Apalagi Dodi dan juga Anita sendiri, Linda ini, itu kan juga posisi JC, Justice Collaborator-nya ini juga besar. Nah, bagaimana menurut Anda tuntutan bebas ini apakah memang juga layak dan mungkin untuk didapatkan oleh Dodi? Saya pikir yang terbiasa itu kan pengacaranya Teddy ya. Kalau si pengacaranya Dodi kan tidak. Tapi
tidak mungkin lah, saya berani mengatakan yang di perkara ini tidak mungkin, dan juga hakim tidak akan mungkin berani menuntut bebas. Faktanya juga gampang, yang jelas ini bagaimana barang bukti diganti pengawas kemudian diperjualbelikan, jadi terang benderang. Makanya masalahnya kan sekarang tinggal di jumlah hukuman. Jadi kalau sampai bebas atau lepas itu sangat tidak mungkin, mustahil lah gitu. Makanya sering saya katakan kalau bebas lepas di tingkat manapun saya berani mengatakan bahwa ini perkaranya gampang kok. Ini kan permainan sindikat, permainan bandar, permainan para sampai bawah gitu lah. Bagaimana ini sering berlangsung, cuma terbuka baru ini kan terbukti bahwa yang terbukti tidak bahwa barang bukti yang tidak hanya ditukar dengan terawas dan diperjualbelikan di bawah, tapi kan ada fakta yang ditemukan oleh Linda bagaimana yang bersangkutan itu bermain ke Taiwan, bolak-balik. Itu kan jejak digital kan ketahuan. Orang kalau keluar negeri tidak mungkin tidak ketahuan jejaknya kan. Maksudnya surat-surat kan kalau kata Linda ada yang mengurus. Artinya apa? Dia sambil lihat pabrik dan dia minta persentase dengan sekian miliar itu. Terus kemudian juga ketika operasi di Cina Selatan itu kan pasti berita acaranya masih ada di pihak penegak hukum. Itu gagal. Nah, kita gagal sekarang, maka sebenarnya peristiwa di kepergian melihat pabrik sabu kemudian yang di Cina Selatan terus ditindaklanjuti karena tindak pidana tersendiri. Kalau kemarin kan hanya pertukaran barang bukti kemudian diperjualbelikan. Nah, harusnya sekarang mereka diproses lagi untuk kasus kegagalan di Cina Selatan maupun ketika mereka melihat di pabrik sabu di Taiwan.